Ada adegan di mana tuh si Fuji lagi digandingin sama cowok gitu kan, yang kelihatannya sih kayaknya preman ya. Ternyata tuh adanya sendiri. Terus adanya mukanya beda banget lagi, zaman kecilnya sama zaman pas udah gedenya. Ya, pulsa Asia dulu gue tuh ya kan, sejam 1.000. Aduh. Buat nelfon Halo guys, selamat datang di channel Om Wibu, di mana channel ini akan mempersatukan semua generasi Wibu ya, generasi Wibu fosil sampai Wibu Gen Alpha ya. Ya, karena channel ini akan membahas semua genre anime dari anime 80-an aja ya, 70-an bisa tuh. Jauh banget ya, 80 sampai 2025 dan 30 ke depan seterusnya ya. Jadi pantengin terus channel ini karena hari ini gue mau nge-review apa yang gue mau review adalah anime yang anjir, gue masih ngakak sih ini asli. Anime yang baru gue tonton ya, baru tapi gue tonton ya 2 jaman tadi lah gitu ya. Terus gue bikin skrip buat sekarang ini gue mau review ya kan. Anjir, gue masih ngakak. A few moments later. Animenya adalah Uncle from Another World, yaitu Isekai Ojisan ya. Ya maaf ya, gue baru nonton sekarang gitu. Ternyata kocak banget. Asli ini relate banget sama gue karena gue juga om-om juga ya kan. Gue angkatan 80-an. Terus ini juga gue baru mulai ikut YouTube juga. Ya ini relate banget sama gue, makanya gue suka banget nih anime. Gue yakin yang udah nonton anime ini pasti ngakak juga dan setuju sama gue. Ya sorry gue telat, ya lebih baik telat daripada nggak tahu sama sekali ini anime ya. Gue masih geli soalnya. Terus anime ini ada manganya guys ya, yang bikin namanya, sebentar gue cek namanya, Hotondo Shindeiru ya, namanya itu susah tuh. Ceritanya itu tentang om-om yang ketabrak truk selama 17 tahun, bayangin 17 tahun. Dan dia sadar tiba-tiba dunia sudah berubah ya kan. Bangun-bangun udah ketemu ponakannya dan pasti sapa itu. Asik gue kocak nih. Pasti omnya nyapa ponakannya itu loh, yang pakai bahasanya dunia di sana. Asik, ponakannya anjir lah nih, apa nih om gue begini ya kan. Nah terus pas dia sadar itu ya, dia tuh punya jurus, ternyata jurusnya itu masih nyangkut ya dari dunia lain itu ke bawah ke dunia nyata yang sekarang. Terus ponakannya kaget dan wah jadi keren banget ini anime asli. Nah terus akhirnya si omnya itu tinggal sama ponakannya di apartemen bareng-bareng. Gue pernah keadaan dimana ini kejadian juga di gue ya gitu kan. Di anime ini kan si om-omnya itu kan gamer akut ya, terutama konsol Sega tuh. Sega ya, gue juga sama lagi. Maksud gue di dunia game konsol gue tuh gue berhenti di Sega Mega Drive tuh 16 bit, udah di situ gitu. Di PS1 gue pernah nyobain, tapi mungkin waktu itu karena nggak relate juga gitu kan. Terus waktu gue nggak banyak gitu kan. Terus juga kadang cuma diajakin temen gue main gitu. Terus udahlah gitu, gue kerja gitu kan. Ya akhirnya gue nggak menikmati PS1 ya. Dan tiba-tiba sudah ada PS5 dan gue belum nyobain PS2. Ya aduh, fosil banget gue juga ngerasain perbedaannya gitu ya. Dan itu ternyata di anime ini juga ada yang kejadian kayak gini. Gue baru-baru main game kan, gaji gue aja dulu tuh cuman bisa buat bayar kosan sama isi pulsa gue sama makan sebulan gue. Ya pulsa Asia dulu gue tuh ya kan, sejam 1.000. Aduh, buat nelfon nggak jelas ya kan, sejam 1.000, bayangin. Nah terus kita lanjut ke profil ya, profil anime ini ya, si orang-orang ini karakternya. Pertama si om-om ya, itu gue nggak mau nyebutin nama aslinya nanti soalnya ada di episode di sana yang paling ujung ya kan. Terus ada si ponakannya ya, Takafumi namanya ya kan, yang tinggal di apartemen sendirian aslinya. Terus dia kebawa omnya. Terus ada teman kecilnya si Takafumi ya, si Fujimiya ya. Fujimiya tuh temen ceweknya masa kecilnya tuh, yang kayaknya sih suka sama si Takafumi. Plus sama 3 cewek imut yang ada di dunia lain sana. Wah seru guys, ini lu mesti nonton. Oke langsung kelebihan dari anime ini ya. Asli gue suka banget nih, banyak banget buat gue ya. Yang gue sampai pantengin dari episode 1 tuh gue gak lepas itu ya. Karena gak bosan guys, seru. Yang pertama itu ceritanya kan dia
kayak kebalik gitu ya kan. Jadi kan kalau biasanya kan isekai kan orang di dunia nyata tuh dia ke dunia isekainya ya, dunia lainnya kan. Nah ini kebalik, dia balik ke dunia nyatanya terus cuman ceritain tuh pengalaman dia di situ. Nah itu terus yang kerennya itu kesaktiannya tuh masih kebawa sampai ke dunia nyata. Nah itu tuh yang oke banget. Nah nomor 2 kelebihannya adalah si autornya pintar banget ya. Si mangakanya itu yang bikin komik ya, yang menceritakan ini. dia menempatkan si ponakannya sama teman ponakannya yang cewek buat bahwa mengekspresikan adegan-adegan absurd atau adegan-adegan di luar dugaannya mereka nih, termasuk gue gitu kan, dan itu udah diwakilin sama mereka tuh berdua. Itu kasih gue kocak banget. Terus kelebihan nomor 3-nya nih ya, dia tuh setiap episode itu ada aja adegan kocaknya sama absurdnya yang kita pasti nggak duga-duga, pasti tuh melenceng dari pikiran kita tuh. Nah itu yang di luar dugaan itu tuh yang seru banget ya. Dan itu nggak cuma episode 1 tapi sampai episode terakhir ya, episode 13 tuh asli. Nah ini kayak satu contoh nih yang pas adanya Fuji. Ada adegan di mana tuh si Fuji lagi digandingin sama cowok gitu kan, yang kelihatannya sih kayaknya preman ya. Ternyata tuh adanya sendiri. Terus adanya mukanya beda banget lagi, zaman kecilnya sama zaman pas udah gedenya. Terus berikutnya plotnya ringan ya kan. Ya gitu lah, nggak usah berat-berat lah, yang gini-gini, yang penting cuman anime-anime hiburan. Tapi itu benar-benar yang lu tuh nggak bisa lurus-lurus aja gitu mikirnya tuh, ternyata kesini arahnya, kesitu arahnya gitu. Itu komedinya tuh buat gue tuh dapat banget. Nah kelebihan yang kelima nih, dia tuh kan di dunia nyatanya malah tuh gambar outline-nya ya itu kayak dark banget gitu tuh, kayak agak gelap, suram gimana ya, karena mungkin karena di satu ruangan ya, di apartemen ya. Nah pas di dunia lainnya, di dunia isekai itu, dungeon itu ya, fantasi itu bagus banget gitu ya. Jadi ya mungkin karena perbedaan itu yang jadi wah, dunia lain kok jadi bagus sih gitu. Terus cahayanya kan pakai sihir segala macam itu, jadi kelihatannya beda aja. Yang nomor berikutnya, yang nomor 6, ekspresi si om-omnya itu ya juara, asli juara. Aduh bener-bener nih, makanya komik-komik absurd gitu ya, yang dibikin anime nih gitu ya. Pasti ekspresinya kayak gini-gini tuh gue suka tuh, yang harusnya mukanya halus tiba-tiba garis-garis mukanya jeret gitu. Aduh. Yang berikutnya adalah nomor 7 ya, nggak tahu kenapa banyak banget kelebihannya, karena gue catat-catatin juga ya. Openingnya lo mesti tonton dari episode 1 sampai episode terakhir. Ya emang itu aja sih, tapi itu memorable banget buat gue. Kenapa? Karena itu pakai animasi pixel gitu ya, kayak Sega zaman dulu tuh 16 bit lah tuh, kayak gitu-gitu tuh. Itu yang kalau kita main petualangan gitu ya, itu pasti ada obrolan ya kan, ada balon katanya. Nah itu tuh cocok banget tuh, kebetulan disesuaiin ya sama si om-omnya kan, dia kan gamer Sega akut gitu ya, Sega Saturn sama Sega 16 bit Sega Mega Drive. Terus musiknya juga dapat banget ya kan, sesuai lah beat-beatnya, joget-jogetnya gitu. Emang harus ngebeat begitu, jadi biar kelihatan semangat. Nah kekurangannya, si om-om itu harusnya jadi harem ya. Kenapa? Karena 3 cewek yang di dunia lain sana, yang imut, yang tsundere, sama yang manja itu ya, harusnya tuh diurusin. Ya, aduh, goblok banget ya, susah gitu. Dia jadi malah nggak peka gitu. Aduh, ya nggak tahu ya, mungkin om-om introvert yang taunya cuman game doang gitu ya. Pada zaman waktu itu dia sebelum koma. Akhirnya berhadapan sama cewek, dia bingung tuh arahnya mau kemana sih ini cewek ini, mau ngode mulu, ngode terus. Season 2-nya sampai sekarang gue cek ya di internet itu ya, kayaknya belum ketahuan kapan ya. Ya itu kekurangannya ya, karena terlalu lama ya, karena tuh anime dari 2022 ya. Sekarang sudah pas gue rekaman ini 2025 ya. Semoga tahun ini ada dan harus kita tonton. Kenapa? Karena gue pengen tahu ya apa sih kedepannya itu si elf itu ya, si cewek elf itu ya. Mudah-mudahan sih tiga cewek itu, yang beku, yang elf, sama yang si penyihir itu bisa datang ke dunia nyata. Wah itu seru banget pasti, bakalan rame. Untuk skor gue kasih nilai 7,5 ya itu. Kenapa? Karena gue pengen tahu season 2-nya. Kalau season 2-nya bagus, gue bisa kasih 8 ya, karena ini cocok banget dan relate banget sama gue. Buat ibu ya, yang umur sekarang, yang panggil om sama ponakan dan saudara-saudaranya, kalian
yang wajib tonton. Ini scene memorable ya. Banyak semua episode. Semua episode itu menurut gue memorable banget ya. Tapi gue kasih spill dikit ya. Ada satu contoh nih ya, di episode ke-6 ya. Yang dia digebukin sama Akam Sis itu, akhirnya dijual ya. Terus dijualnya ke ini lagi, buat dijadiin sirkus lagi kan, member sirkus. Nah itu harganya ternyata lebih mahal sikat WC dibandingin harganya si Om itu. Ngakak sih ini asli. Nah di yang episode 7 itu scene memorable buat gue adalah pas dia lagi diserbu sama gerombolan goblin yang hijau-hijau gitu ya. Terus coba bertarung gitu ya. Terus dia loncat terus nggak kena. Dia nggak kena. Terus akhirnya dia pakai teknik, namanya teknik yang dipakai waktu dia main game Golden Axe di Sega. Terus scene memorable berikutnya, ini sorry banget nih, ini episode mau habis ya, episode ke-12 itu pas si cewek bekutnya nyanyinya ngawuk, nyanyi apaan, ternyata nyanyian pas itu soundtracknya main game itu loh, yang tarik capit gitu. Terus ekspresi si om-omnya juga ada. Yang belum tahu anime ini ya, kalian harus pantengin, terutama wibu-wibu yang udah masuk di umur 35 sampai 45 tahun ya, yang sudah menjadi om-om, sudah berkeluarga dan ingin bersantai sejenak ya kan, melepas lelah ya, melepas jenuh kerja ya. Lu punya waktu senggang, lu nonton anime ini. Udah dari gue itu aja. Buat om-om di sana ya, yang seumuran gue atau yang di atas gue yang masih pengen nonton anime, ini anime gue saranin kalian tonton ya. Mungkin hype-nya udah 2 tahun kemarin lah ya. Kalau mau nonton ini bisa di web, cari aja Uncle from Another World atau Isekai Ojisan ya. Kalau mau berlangganan resmi ada di Netflix. Kalau kalian suka review gue, jangan lupa like, subscribe, dan komen agar gue lebih semangat bikin konten-konten review dengan anime absurd lainnya. See you guys, dah.